warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Srihandayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari kelas Akuntansi 2 untuk mata kuliah pengantar Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. 1. Mengapa perusahaan berinvestasi? 2. Akuntansi untuk investasi hutang. Dan 3. Akuntansi untuk investasi ekuitas. Mengapa perusahaan berinvestasi? Ada 3 alasan mengapa perusahaan berinvestasi. 1. Investasi kas pada kegiatan operasi saat ini. Kas sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini perusahaan. Sebagai contoh, kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan lebih produktif. Selain itu, kas dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini. Sebagai contoh, PT Telkom Indonesia dapat memperluas jangkauan telepon mereka hingga ke pulau terpencil di bagian timur Indonesia. Untuk mendukung level operasi saat ini, perusahaan menggunakan kas untuk membayar beban, pemasok untuk barang dagang dan aset lain, bunga untuk kreditor, dan dividen untuk pemegang saham. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah investasi kas di investasi sementara. Alih-alih membiarkan kelebihan kas yang ada menganggur di rekening giro, kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Untuk melakukannya, perusahaan berinvestasi di sekuritas. Adapun sekuritasnya ada 2 macam, yaitu 1. Sekuritas utang atau debt securities seperti wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo. Yang kedua, sekuritas equity atau equity securities seperti saham preferen dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikan di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap. Investasi pada sekuritas utang atau ekuitas disebut investasi atau investment atau investasi sementara. Dilaporkan pada bagian aset lancar di posisi keuangan. Selanjutnya, adapun tujuan utama dalam berinvestasi di investasi sementara ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga, menerima dividen, dan mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Yang ketiga, alasan ketiga mengapa perusahaan berinvestasi adalah investasi kas di investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Artinya investasi seperti ini biasanya mempunyai tujuan strategis seperti pengurangan biaya. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain, perusahaan gabungan tersebut dapat mengurangi beban administratif seperti contohnya, perusahaan gabungan tidak melakukan 2 Chief Executive Office atau CEOs atau Chief Financial Office atau OFOS. Selanjutnya, penggantian manajemen. Jika perusahaan yang dibeli salah dikelola, perusahaan yang mengakuisisi dapat mengganti manajemen dan dengan demikian meningkatkan operasi dan laba. Adanya perluasan, perusahaan yang mengakuisisi dapat membeli sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki lini produk komplementer berbasis wilayah atau basis pelanggan. Perusahaan gabungan baru dapat melayani pelanggan secara lebih baik daripada 2 perusahaan terpisah. Selanjutnya, adanya penggabungan. Penggabungan sebuah perusahaan dapat menggabungkan operasi dengan mengakuisisi pemasok atau pelanggan. Mengakuisisi pelanggan atau pemasok tentu dapat menyediakan pasar baru bagi produk dan jasa perusahaan. Akuntansi investasi untuk utang. Ada 3 komponen yang terdapat di dalamnya, yaitu pembelian obligasi, penjualan obligasi, dan pendapatan obligasi. Pembelian obligasi dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi, termasuk komisi broker.
Apa yang dimaksud dengan komisi broker? Komisi broker adalah biaya yang dibebankan oleh agen untuk mengatur transaksi penjualan antara pembeli dan penjual obligasi. Jika obligasi ini dibeli di antara tanggal bunga, harga beli termasuk utang bunga semenjak pembayaran bunga terakhir kali. Hal ini dikarenakan penjual telah menghasilkan utang bunga, tetapi pembeli akan menerima utang bunga ketika dibayarkan. Penjualan obligasi. Penjualan obligasi normalnya berakibat pada laba atau rugi. Jika hasil dari penjualan melebihi nilai buku atau biaya obligasi, maka laba akan dicatat. Namun, jika hasil dari penjualan kurang dari nilai buku atau biaya obligasi, maka rugi akan dicatat. Akuntansi untuk investasi ekuitas. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi pada saham preferen ataupun saham biasa perusahaan lain. Yang berinvestasi di saham perusahaan lain disebut dengan investor. Adapun perusahaan yang sahamnya dibeli disebut investor. Ada 3 metode dengan beberapa pembagian. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari metode biaya. Metode biaya ini dengan kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor membeli kurang dari 20% saham yang beredar dari investor, maka investor dianggap tidak memiliki kontrol atas investor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk mendapatkan dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga saham. Investor dengan investasi kurang dari 20% dari saham yang beredar di perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Menurut metode ini, biaya ayat jurnal dicatat untuk transaksi 1. Pembelian saham, 2. Penerimaan dividen, dan 3. Penjualan saham. Selanjutnya ada metode ekuitas. Metode ekuitas ini kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Jika pembelian oleh investor antara 20% sampai dengan 50% dari saham yang beredar di investor dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk alasan strategis seperti mengembangkan hubungan pemasok. Investasi antara 20% sampai dengan 50% dari saham yang beredar di perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Berdasarkan metode ekuitas, saham dicatat pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk komisi broker. Dalam hal ini, sama dengan metode biaya. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor laba neto dan dividen dari investor. Penyesuaian ini adalah sebagai berikut. Laba neto, investor mencatat bagiannya atas laba investor sebagai peningkatan saham akun investasi. Bagiannya atas rugi neto dicatat sebagai penurunan akun investasi. Dan yang terakhir, konsolidasi, yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Jika investor memiliki lebih dari 50% dari saham yang beredar dari investor, maka investor dianggap memiliki kontrol atas investor. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa investor membeli saham investor terutama untuk alasan strategis. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal menggunakan metode biaya. Diasumsikan pada tanggal 1 September 1.500 saham PT Berkah Niaga diperoleh dengan harga 24.000 per lembar saham ditambah dengan komisi broker sebesar Rp40.000.
Pada tanggal 14 Oktober, dividen sebesar Rp600 per lembar saham telah diterima dari saham PT Berkah Niaga. Pada tanggal 11 November, 750 lembar saham atau setengah dari saham PT Berkah Niaga dijual untuk harga Rp20.000 per lembar saham dikurangi komisi broker sebesar Rp45.000. Diminta buatlah ayat jurnal untuk pembelian awal, dividen, dan penjualan. Kita akan coba menjawab. Pada tanggal 1 September kita akan membuat jurnal investasi saham PT Berkah Niaga berada di sisi debit sebesar Rp36.040.000. Nominal ini didapat dari mana? Nominal ini didapat dari 1.500 lembar saham dikali Rp24.000 per lembar saham ditambah dengan komisi broker sebesar Rp40.000. Maka diperoleh hasil sebesar Rp36.040.000. Sebagai penyeimbangnya ada kas di sisi kredit sebesar Rp36.040.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober akan dijurnal kas di sisi debit sebesar Rp900.000. Rp900.000 ini didapat dari mana? Rp900.000 ini didapat dari Rp600 per lembar saham dikali 1.500 lembar saham. Maka diperoleh nominal sebesar Rp900.000. Sebagai penyeimbangnya ada pendapatan dividen di sisi kredit dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp900.000. Dan yang terakhir kita akan menjurnal pada tanggal 11 November di mana di sisi debit akan ada kas sebesar Rp14.955.000. Ini didapat dari mana? Hal ini didapat dari 750 lembar saham dikali dengan Rp20.000 per lembar saham dikurangi dengan komisi broker sebesar Rp45.000. Maka diperoleh hasil sebesar Rp14.955.000. Dan di sisi kredit ada investasi saham PT Berkah Niaga sebesar Rp18.020.000. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari setengah dikali Rp36.040.000. Maka diperoleh nominal sebesar Rp18.020.000. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi, kita harus menyelisihkan antara kas dengan investasi saham PT Berkah Niaga. Ternyata selisih dari keduanya sebesar Rp3.065.000, yaitu rugi atas penjualan saham akan dicatat di sisi debit. Berikutnya, kita akan membahas contoh soal dengan menggunakan metode ekuitas. Diasumsikan pada tanggal 2 Januari, PT Omega mengakuisisi 35% saham yang beredar milik PT Beta dengan harga Rp140 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. PT Beta meraih pendapatan sebesar Rp44 juta dan membayar dividen sebesar Rp20 juta. Diminta buatlah jurnal untuk PT Omega untuk pembelian saham, pendapatan PT Berkah, dan dividen yang diterima dari PT Beta. Kita akan coba menjawab. Pada tanggal 2 Januari kita akan menjurnal investasi pada saham PT Beta sebesar Rp140 juta di sisi debit dan penyeimbangnya kas di sisi kredit dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp140 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember yang pertama kita akan debit investasi pada saham PT Beta sebesar Rp15.400.000.
15.400.000 rupiah ini didapat dari mana? Didapat dari ketika kita mencatat 35% dari pendapatan PT Beta, maka 35% dikali dengan 44 juta rupiah, maka diperoleh hasil tersebut. Dan sebagai penyeimbangnya akan ada pendapatan PT Beta di sisi kredit dengan nominal yang sama, yaitu sebesar 15.400.000 rupiah. Dan terakhir pada tanggal 31 Desember yang kedua kita akan mendebit kas sebesar 7 juta rupiah dan investasi pada saham PT Beta di kredit sebesar 7 juta rupiah. Mencatat 35% dividen PT Beta artinya 35% dikali dengan 20 juta, maka diperoleh hasil tersebut. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.